semuanya, it's Keke and welcome back to my channel. Pasti kalian yang ngeklik atau mau nonton video ini adalah kalian-kalian yang berencana untuk resign kerja dan pengen bisnis sendiri. Ya, ayo ngaku, ketahuan. Atau sekarang mungkin kalian lagi ngejalanin dua-duanya gitu, tapi lagi memilih nih sekarang, aduh kerja aja atau lanjut bisnis aja gitu. Nah, makanya welcome to the gang, karena di video kali ini aku akan exclusively membahas apa aja sih sebenarnya kenyataan entah pahit entah manis yang aku temui ketika aku baru banget resign dan memutuskan buat bisnis sendiri. Dan apa aja sih tips-tipsnya yang bisa aku bagiin buat kalian yang lagi masa transisi kayak gitu. Nah, makanya kalau misalnya kalian tertarik dengan video ini, harus tertarik, stay tune. Nah, aku mau disclaimer sedikit. Jadi pengalaman orang tuh bisa banget beda-beda ya. Tapi di sini aku mencoba untuk mencari-cari, riset dulu. Kira-kira pengalaman aku ini sama nggak sih, dialamin juga nggak sih sama teman-teman yang lain juga? Ternyata sama aja. Jadi semoga video ini bisa memberikan gambaran secara umum ke kalian kayak apa sih kondisi yang aku temuin gitu. Jadi long short story, aku itu lulus dari ITB di akhir tahun 2016 dan seperti lulusan-lulusan lainnya lah ya, aku nyari-nyari kerja dan alhamdulillahnya ada yang mau nerima aku kerja di sebuah retail company gitu. Dan di situ aku kerja sampai 7 bulan aja karena aku sadar bahwa ternyata passion aku itu bukan kerja guys. Ternyata passion aku itu ternyata bisnis sendiri. Singkat cerita, aku sudah menjadi full time entrepreneur kira-kira udah 1,5 tahun. Kira I appreciate myself. Nah, di situ dalam berprosesnya aku menemui sangat banyak kenyataan-kenyataan yang berbeda dari asumsi aku sebelumnya. Dan aku nggak pengen kalian berasumsi lagi. Aku akan menjelaskan di sini apa sih sebenarnya perbedaannya kerja versus berentrepreneur. Satu, yang akan kerasa banget perbedaannya adalah masalah duit. Bener banget, masalah duit ini emang sangat krusial dan sangat kerasa banget ya, lahir batin perbedaannya kayak gimana. Kalau misalnya kalian kerja, kalian tuh punya take home pay itu yang fix, kayak tiap akhir bulan kalian akan dapat segitu. Tapi sebaliknya, kalau misalnya kalian jadi entrepreneur, kalian harus bersahabat dengan ketidakpastian, terutama ketidakpastian material. Dan mungkin kalau misalnya di awal-awal jumlah uang yang bisa kalian dapetin itu mungkin gak banyak, atau mungkin nol, atau mungkin malah rugi kalian, malah nombok. Terus ngapain gue bisnis dong? Gue kan pengennya gue resign dari kerja, terus habis itu bisnis sendiri biar kaya raya gitu, biar hidupnya enak gitu. Ya memang nggak segampang itu untuk menjadi kaya raya dari berwirausaha, tapi di sini kalian pasti bisa. Saran aku adalah, aku sangat encourage kalian, buat kalian yang mau resign, kalian persiapkan dulu tabungan buat memenuhi kira-kira minimum 3 bulan living cost kalian selama menjadi entrepreneur. Kita harus persiapkan dulu sehingga kita lebih fokus, kita nggak terlalu stres dengan masalah beban ekonomi gitu ya. Yang nanti malah ujung-ujungnya kalau kita stres banget, kita malah stop bisnisnya dan malah nyari kerja lagi. Sayang kan, nyari kerja lagi itu susah loh, nggak gampang. Dan yang paling penting lagi adalah jangan banyak foya-foya guys, harus lebih hemat ya. Oke. Dan yang kedua yang kerasa banget perbedaannya itu adalah masalah waktu. Kadang-kadang kita suka mikir nggak sih, kalau misalnya kita lihat entrepreneur tuh kayak, oh enak banget ya waktunya, bisa jalan-jalan, bisa dipakai buat kesana kemari, bebas gitu aja, nggak usah ngajuin cuti, lalalala. Itu emang benar sebenarnya, tapi nggak seenak yang kalian lihat secara awam gitu. Karena sebenarnya enaknya itu adalah kita punya flexibility untuk ngatur waktu kita sesuai maunya kita. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita totalin nih jam kerjanya, kita bandingin antara kerja 9 to 5 dengan yang entrepreneur, sebenarnya mungkin lama kerjanya tuh lebih lama yang jadi entrepreneur, ya nggak sih? Nah, masalah lainnya adalah ketika kita kerja 9 to 5 itu biasanya kita itu udah punya jadwal yang rigid. Kita mau ngerjain apa aja selama kita 9 to 5 itu. Tapi ketika kalian resign dan kalian menemukan kehidupan berentrepreneuria yang waktunya itu sangat luas, sangat banyak sekali. Biasanya di sini banyak banget jebakan-jebakan. Jebakan buat tidur sampai siang, jebakan buat banyakan main sama temen gitu, jebakan untuk berleha-leha. Nah, itu sih sebenarnya yang akan sangat disayangkan dan bisa jadi menyebabkan bisnis kalian yang masih awal nih bisa gagal gitu. Makanya aku sangat menyarankan buat kalian yang mau resign, kalian udah harus punya planning jadwal kalian sehari-hari nantinya tuh mau kayak gimana kalian akan mengisi waktu secara efektif dan efisien, dan gimana cara memanage waktunya. Aku punya sedikit saran sih gimana cara manage waktu. Kalian bisa lihat
video aku yang sebelumnya. Di situ aku sempet bahas gimana caranya mengatur waktu buat entrepreneur biar efektif dan efisien sehari-harinya. Oke, lanjut. Dan perbedaan yang ketiga dan yang terakhir yang kerasa banget adalah masalah gaya hidup. Yes, gaya hidup. Kalau misalnya kita kerja, memang sih stress levelnya itu biasanya lebih tinggi, nggak tahu kenapa. Jadi kita tuh cenderung kayak suka cari-cari hiburan di luar sana, entah karaokean, entah nonton, entah nongkrong di kafe. Tapi once kalian berubah menjadi entrepreneur, bye, lupakan itu semua karena kalian nggak bisa di awal-awal foya-foya terus dan menghabiskan tabungan kalian. Kalian harus berhemat, kalian harus fokus. Dan yang nggak enaknya lagi adalah mungkin perbedaan yang kerasa lainnya adalah masalah temen. Pas kalian kerja mungkin kalian punya banyak banget temen dari segala divisi, tapi ketika kalian bisnis sendiri, kalian tuh berasa struggle sendirian gitu loh. Itu yang kerasa banget, yang beban banget sih. Makanya aku sangat menyarankan buat kalian yang baru banget resign dan bisnis sendiri, biar nggak merasa kesepian, kalian bisa ikut-ikutan kayak forum-forum bisnis atau forum hobi related gitulah, apapun gitu, apapun, pokoknya komunitas apapun bisa kalian ikutin. Buat kalian menekan stress level akan kesepian itu tadi, mencari teman baru dan mengembangkan jejaring bisnis yang lebih luas lagi gitu. Masih ada tips yang paling terakhir itu adalah dari aku, pesan dari aku adalah kita harus banyak-banyak sabar. Sabar, istighfar. Pokoknya harus banyak-banyak sabar ketika kita masih awal-awal menjalani usaha sendiri, karena kalian akan kerasa banget bedanya masalah duit, terutama masalah waktu, masalah gaya hidup, akan banyak yang berubah. Insya Allah kalau misalnya kalian mau berusaha, mau berjuang, pasti akan ada jalan kok, pasti akan ada rezekinya. Kalau misalnya kalian ternyata udah mengalami proses yang sama dan mungkin punya gambaran-gambaran lain yang pengen kalian share, jangan malu-malu share di kolom komen dan kita bisa discuss di sebelah sana. Atau kalau misalnya kalian masih punya kegundahan, kegalauan kalian bisa banget DM Instagram aku aja. Itu sebenarnya lebih cepat sih aku bales-balesnya kan. Nah, kalau misalnya kalian masih baru di dunia berbisnisan atau kalian pengen belajar dulu sebelum resign, boleh banget kalian bisa lihat playlist aku bisnis bareng KK hashtag di depannya. Di situ aku post beberapa video yang berkaitan dengan cara berbisnis buat pemula. Semoga membantu dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!